Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini senang sekali di hari Jumat kita berjumpa lagi dalam dakwah online yang insya Allah terkhususnya untuk para santri-santri Maskan Hufaz di berbagai macam cabang. Umum mungkin tidak sapa satu-satu, tapi mudah-mudahan semuanya komplit pada hari ini. Maskan Hufaz Pusat, Maskan Hufaz Cijeruk Bogor, Maskan Hufaz Pamijahan Bogor, Maskan Hufaz Marindal Medan, Maskan Hufaz Menteng Medan, Maskan Hufaz Jambi, Maskan Hufaz Padang, Maskan Hufaz Ikhwan. Mudah-mudahan semuanya bergabung pada hari ini dan juga seluruh teman-teman dari kalangan umum yang bergabung. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas mengenai perkara khusyuk. Sebelum Uma menyampaikan mengenai khusyuk itu seperti apa, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, juga para tabi'in, orang-orang salih, ketika mereka melaksanakan khusyuk dalam kehidupan mereka, khususnya kalau kita bicara khusyuk, biasanya dikaitkan dengan sholat. Mari kita lihat Rasulullah SAW, sahabat sekalian, pernah pada suatu ketika di Madinah, di suatu sore, ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat asar berjamaah dengan para sahabat-sahabat, biasanya selesai sholat, Rasulullah SAW akan berjalan dengan tenang menuju ke rumahnya, yang memang letaknya bersebelahan dengan tempat sholat. Tapi kali itu, Rasulullah SAW begitu selesai sholat, langsung berlari untuk menuju ke rumahnya, tergesa-gesa. Sehingga ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan dari para sahabat. Lalu ketika Rasulullah selesai urusan di rumahnya, beliau kembali lagi bersama dengan para sahabat dan sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau berjalan tergesa-gesa begitu selesai salat? Apa kata Rasulullah? Aku ingat sepotong emas dan aku tidak ingin hal itu menggangguku dan membuyarkan konsentrasiku dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya. Jadi di sini Rasulullah SAW menyingkirkan segala perkara yang mengganggu konsentrasinya supaya bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat kisah berikutnya berkenaan dengan khusyuk. Kalau tadi kisah Rasulullah, sekarang kita menuju ke kisah tabi'in. Tabi'in ini namanya adalah Silah Ibnu Asyam Al-Adawi. Silah Ibnu Asyam Al-Adawi. Beliau masyhur juga kisahnya, Silah Ibnu Asyam Al-Adawi ini, karena khusyuknya dalam beribadah. Jadi suatu ketika ada satu pemimpin kelompok perang namanya Ja'far Ibnu Zaid. Dan Ja'far Ibnu Zaid ini bersama dengan pasukan-pasukannya pada saat itu hendak berperang. Dan di dalam pasukan tersebut ada tabi'in ini, Silah Ibnu Asyam Al-Adawi ini. Kemudian mereka, sekelompok orang ini, di bawah pasukan, di bawah pimpinan Ja'far Ibnu Zaid, mereka semua mau berperang ke kota Kabul namanya, ibu kota Afghanistan yang terletak dekat sungai Kabul. Dan pada saat itu di tengah malam mereka beristirahat terlebih dahulu dan biasanya para prajurit atau para pasukan mereka tertidur dengan lelap. Tapi Ja'far Ibnu Zaid ini mendengar bahwa salah seorang pasukan namanya Silah bin Asyam Al-Adawi ini sangat suka sholat tengah malam dan sembunyi-sembunyi. Maka Ja'far Ibnu Zaid ini pada akhirnya ingin membuntuti dan mengikuti Silah. Betul tidak? Bahwa beliau memang suka sholat secara sembunyi-sembunyi. Maka betul saja pada saat semua pasukan tertidur lelap, Ja'far sang pemimpin ini melihat Silah berjalan mengendap-endap di tengah hutan untuk melaksanakan sholat. Dan ketika Silah Ibnu Asyam Al-Adawi ini sholat dengan khusyuk, tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada seekor macan yang siap untuk menerkam Silah Ibnu Asyam Al-Adawi. Itu membuat Ja'far bin Zaid yang sembunyi-sembunyi melihat Silah itu sangat kaget, terkejut, dan sangat takut. Dan kemudian menyangka bahwa macan tersebut akan menerkam Silah, apalagi ketika Silah melaksanakan sholat, apalagi ketika sujud. Namun apa yang dilakukan oleh Silah? Ternyata Silah ini saking khusyuknya, asyiknya, fokusnya dalam sholat, bahkan tidak menyadari ada macan di sekitarnya. Beliau sangat fokus dalam sholat, di setiap gerakannya sempurna, bacaannya sempurna, seakan-akan beliau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu fokusnya, sehingga tidak merasa bahwa ada macan di sekitarnya. Dan ternyata menariknya macan tersebut justru tidak mengganggu Silah Ibnu Asyam Al-Adawi, hanya melihat Silah saja,
dan kemudian pergi begitu saja. Jadi tidak mengganggu silah. Ternyata silah Ibnu Asyam Al-Adawi dengan kekhusyuannya yang luar biasa, bahkan di sekitarnya itu tidak mengganggu dirinya, tidak mengganggu konsentrasinya. Kalau kita lihat kisahnya tabi'in yang bernama Silah Ibnu Asyam Al-Adawi ini, teman-teman sekalian, kita teringat surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita khusyuk, ternyata perkara-perkara dunia kita bisa enyahkan dan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebelum bahas mengenai khusyuk, kita lihat lagi, khusyuk ini tidak hanya dilakukan oleh Rasul, tabi'in juga pastinya para sahabat-sahabat Rasulullah. Kita lihat salatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana salatnya beliau? Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan salat, seolah-olah beliau itu seperti tongkat yang ditancapkan. Tidak terganggu, tegak, fokus, tidak terganggu kepada apapun. Apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeraskan bacaan salatnya, maka isakan tangisnya itu menyesaki batang lehernya. Saking khusyuknya dengan bacaan salat. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bisa menangis? Karena khusyuk dengan bacaan salat dan paham bacaan salat. Sehingga beliau begitu menghayati. Mohon izin semuanya boleh di-mute supaya kita fokus mendengar pada hari ini karena sebentar saja ceramah 1 jam saja. Ya, baik. Kalau kita lihat bagaimana sholatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca bacaan sholat, maka orang di belakangnya bahkan tidak bisa mendengar karena tangisannya. Jadi baik Abu Bakar maupun Umar bin Khattab ketika sholat saking menghayati bacaan sholat, memahami bacaan sholat sehingga terisak, menangis karena begitu mengikuti bacaan sholat tersebut. Begitu juga kalau kita lihat ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika sholat juga sama, seolah-olah ya seperti tongkat kayu gitu, nggak bisa diganggu, fokus. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika datang waktu sholat, bergetar dia, berubah wajahnya. Kemudian ketika ditanya, kenapa wahai Ali engkau seperti ini ketika menghadap waktu sholat, ketika masuk pada waktu sholat, maka Ali akan mengatakan, sungguh sekarang ini adalah waktu amanah yang Allah tawarkan kepada langit dan bumi dan gunung. Mereka enggan untuk memikulnya dan takut dengan amanah ini. Tetapi para manusia termasuk aku memikulnya. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tahu bahwa salah satu yang dipikul oleh manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini. Dan ketika ia sholat, ia tahu bahwa ada amanah yang besar yang Allah persiapkan untuk para manusia termasuk dirinya. Jadi kita lihat contoh-contoh tadi, sahabat-sahabat sekalian. Boleh di-mute dulu. Kita lihat contoh-contoh tadi, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana para orang-orang salih ini sangat khusyuk dalam sholat. Maka mari kita renungkan bagaimana sikap sholat kita selama ini. Apakah sikap sholat kita sudah khusyuk? Apakah kita betul dalam gerakan? Apakah kita betul dalam bacaan? Apakah kita memahami bacaan sholat kita? Apakah kita menghilangkan berbagai macam pikiran-pikiran lain ketika kita berada dalam sholat atau tidak? Apakah kita sudah mencapai derajat khusyuk atau tidak? Jadi apa sih yang dimaksud dengan khusyuk? Setelah kita lihat cerita-cerita tadi, yang dimaksud dengan khusyuk adalah membebaskan diri dari semua kesibukan hati yang membuat diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna khusyuk berikutnya adalah kosongnya hati dari hal-hal yang melalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dan pikiran kita fokus hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan khusyuk. Dan kenyataannya termasuk diri kita. Mari kita introspeksi diri. Banyak dari kita yang tidak khusyuk dalam sholat. Sebelum Uma lanjutkan, Uma ingin semuanya di-mute. Sebelum di-mute, Uma belum melanjutkan, mohon maaf. Baik. Pada kenyataannya, sahabat-sahabat sekalian, banyak yang tidak khusyuk dalam sholat. Terkadang kalau kita mau jujur, termasuk dari diri kita, juga terkadang kita tidak khusyuk dalam sholatnya. Ada dari kita atau orang-orang menampakkan ketundukan kepada Allah, tapi ternyata hatinya menjauh lari daripada Allah. Ada mereka yang baca Quran, tapi tidak meresapi Al-Quran.
Ada mereka yang bertasbih kepada Allah tapi tidak paham artinya. Ada mereka yang berdiri di hadapan Allah, sholat, tapi sebenarnya pikiran mereka mengarah kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada yang lain-lain. Ada orang yang sholatnya lama sekali, tapi ternyata tidak menyempurnakan sholatnya, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Maka sholatnya itu kurang bermanfaat kepada dirinya. Sehingga itu sebabnya kenapa dia sholat, tapi kok masih ada ya orang-orang yang sholat tapi memakan harta manusia dengan batil. Orang-orang yang sholat tapi masih melakukan kerusakan kepada manusia. Orang-orang sholat tapi ternyata melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Atau bahkan sebagian orang menjadikan sholat untuk mendapatkan pujian-pujian. Zaman sekarang ketika sholat diposting di sosial media, ya misalnya untuk mendapatkan pujian-pujian dari manusia, maka sholatnya itu kurang atau bahkan tidak bermanfaat baginya. Karena kurangnya khusyuk atau tidak adanya khusyuk di dalam sholat tersebut. Apa kata Rasulullah SAW, sahabat sekalian? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholat, tidaklah ditulis pahala baginya, kecuali 1/10 sholatnya, 1/9 sholatnya, 1/8 sholatnya, 1/7 sholatnya, 1/6 sholatnya, 1/5, 1/4, 1/3 setengahnya. Jadi tergantung. Ada orang yang menyangka sholat bahkan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Ada orang berpuluh-puluh tahun sholat, tapi kata Rasul, ulangi sholatmu, gitu ya. Karena ternyata berpuluh-puluh tahun dia sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di dalamnya kurang atau tidak ada kekhusyuan. Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Hasan bin Atiyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada 2 orang yang berada dalam satu salat, tetapi perbedaan keutamaan pahala di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Sama-sama salat, tapi ternyata pahalanya bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Karena mungkin di dalamnya tidak ada kekhusyuan ketika dia beribadah atau salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita membicarakan khusyuk itu biasanya berkaitan dengan sholat, dan sholat khusyuk itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Khusyuknya sholat akan berefek kepada akhlaknya sehari-hari. Kenapa ketika orang sholat tapi masih berbuat jahat, masih berbuat zalim, masih berbuat ingkar, masih berbuat maksiat, karena tidak ada khusyuk di dalam sholatnya. Maka lebih mudahnya khusyuk itu dibagi menjadi 3 ketika teman-teman melaksanakan sholat. Jadi sholat penting ya. Kenapa sholat disebut yang agama? Sholatnya baik, sholatnya khusyuk, berefek kepada kehidupannya sehari-hari. Khusyuk itu lebih mudahnya dalam sholat dibagi menjadi 3, yaitu lahiriah, batiniyah, dan juga tempat dan suasana. Kita lihat. Khusyuk dibagi menjadi 3. Pertama adalah secara lahiriah. Kalau ingin khusyuk, perhatikan lahiriahnya, yaitu melakukan gerak-gerik sholat dan ucapan sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jelek pencuri adalah mereka yang mencuri sholat. Ternyata pencuri itu ada yang dikategorikan pencuri sholat. Pencuri sholat itu bagaimana ya Rasulullah? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, yang disebut pencuri sholat adalah dia tidak menyempurnakan rukuknya, dia tidak menyempurnakan sujudnya. Atau kata Rasulullah, dia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Nggak sempurna rukuknya, nggak sempurna sujudnya. Orang-orang ini disebut pencuri dalam sholat. Jadi hati-hati ketika misalnya sholat terlalu cepat, maka engkau bisa saja dikategorikan sebagai pencuri dalam sholat. Cara supaya khusyuk yang pertama adalah perhatikan lahiriah. Bagaimana posisi sholat kita secara gerak dan juga bacaan sholat kita. Bacaan sholat kita, hati-hati dengan bacaan sholat kita. Berikutnya, khusyuk terbagi yang kedua secara lahiriah, kemudian yang kedua adalah batiniah. Batiniah adalah melakukan sholat dengan penuh rasa harap agar sholat ini diterima oleh Allah, penuh rasa cemas dan takut, dan perasaan diawasi bahwa Allah melihat setiap gerak-gerik kita dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan sholat dengan sikap taat dan tunduk kepada perintah Allah, perasaan takut sholat kita nggak diterima oleh Allah, mengharap ampunan pada saat kita sholat, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul semangat kita
supaya salat kita sempurna, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk secara batin. Ada perasaan harap, perasaan takut, perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga disebut kalau kita ingin salat khusyuk secara batiniah, maka kita memahami bahwa seakan-akan salat ini adalah salat terakhir kita. Kalau kita tahu bahwa ini salat terakhir kita, misalnya ada dokter yang mengatakan, ibu sore nanti ibu kayaknya penyakitnya begitu parah, mungkin tidak bisa bertahan. Seandainya dokter bisa mengatakan demikian, dan salat asar itu adalah salat terakhir kita, pasti kita sungguh-sungguh dengan salat kita. Jadi melaksanakan salat lahir batin seperti suasana hati orang yang menghadap ajal. Kalau kita dekat dengan kematian, biasanya salat kita pasti akan sangat khusyuk, nggak main-main, ya. Maka ketika kita salat seakan-akan salat kita mendekati ajal, maka dikatakan bahwa salat kita itu khusyuk. Dan juga khusyuk dalam salat terbagi lagi yang ketiga adalah tempat dan suasana. Itu diperhatikan untuk mendukung terciptanya salat yang khusyuk. Misalnya tempatnya, kita lagi salat, TV-nya jangan dinyalakan. Kita lagi salat, yang bicara dipelankan suaranya. Kita lagi salat, yang mengaji dipelankan suaranya, misalnya seperti itu. Ya, jadi khusyuk dalam salat terbagi menjadi 3, lahiriah, batiniah, tempat dan suasana. Tolong di-mute suaranya. Ini Mbak itu sekuyuran Mak Miwawan itu. Boleh. Ada beberapa cara kita mudah dalam sholat kita. Ini diambil dari perkataannya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ya. Jadi beliau menyebutkan ada beberapa cara supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Dari sekian banyak cara, beberapa cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat. Yang pertama adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal nama dan sifat Allah. Kita mengenal tauhid. Kita mengenal bahwa Allah sang pencipta segala sesuatu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara khusyuk dalam salat adalah pertama kita kenal Allah. Cara kenal Allah gimana? Salah satunya adalah merenungi ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu cara kita khusyuk dalam salat. Mengenal Allah, cara mengenal Allah salah satunya adalah dengan merenungi ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Cara khusyuk yang kedua dalam salat, khusyuk dalam salat, mengobati keras sakit dan kelalaian hati. Supaya kita khusyuk dalam salat, kita harus mengobati kerasnya hati kita. Kita harus mengobati lalainya hati kita. Kita harus mengobati hati kita yang sakit. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasadnya baik. Jika ia rusak, maka jasadnya pun akan rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Jadi kalau ingin khusyuk dalam sholat, ternyata kita harus mengobati kerasnya hati. Cara mengobati kerasnya hati apa sih? Beberapa di antaranya, banyak ingat Allah dengan hati dan lisan. Zikrullah. Banyak ingat kematian. Banyak menyantuni orang-orang miskin. Berziarah kubur, dan sebagainya. Itu cara kita supaya bisa mengobati kerasnya hati. Hati yang lembut berefek kepada sholat yang khusyuk. Ketiga, gimana ya cara supaya sholat kita khusyuk? Menjauhi was-was. Menjauhi godaan syaitan. Dalam surah An-Nas ayat 4, teman-teman sering ucapkan kan? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kita sering mengucapkan dalam sholat kita, min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Kita bisa khusyuk kalau kita menjauhi was-was. Contoh was-was itu apa sih? Aduh, ini wudhunya udah bener belum ya? Aduh, ini airnya suci nggak ya? Dan mengulang-ulang bacaan terus. Merasa wudhunya nggak sempurna terus. Atau mengganti baju berkali-kali karena menyangka terkena najis. Atau ini buang angin nggak ya? Berkali-kali khawatir, berkali-kali was-was. Jadi supaya khusyuk adalah menjauhi was-was. Gejala-gejala was-was tadi ya, lama berwudu, lama mandi, mengulang-ulang wudu, kemudian mengulang-ulang huruf atau mengulang-ulang bacaan Al-Quran,
mengganti baju berkali-kali, itu disebut sebagai kita was-was. Padahal itu adalah bisikan syaitan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa tersembunyi. Apa sih biasanya kenapa sih bisa timbul was-was? Karena minimnya ilmu agama, minimnya ilmu tentang Al-Quran, minimnya ilmu tentang As-Sunnah, dan lemahnya keimanan. Sehingga ilmu ini menjadi sangat penting. Misalnya kita buang angin, aduh ini batal nggak ya? Padahal nggak ada bau, nggak ada bunyi, nggak ada yang lain-lain. Kita ngerasa buang angin terus padahal enggak gitu. Karena minimnya ilmu syar'i, jadi kita selalu ada was-was. Jadi cara supaya khusyuk adalah menjauhi diri dari was-was. Ya, kemudian yang keempat, supaya bisa fokus dalam sholat adalah fokus pandangan, jangan ke sana kemari, ke atas ke bawah, jangan. Fokus kepada pandangan kita, misalnya menuju ke bawah, menuju ke sejadah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Bukhari? Kenapa bisa ada kaum yang mengangkat pandangannya ke langit-langit ketika sholat? Jadi ada orang yang sholatnya mandang ke atas, ada yang ke kanan, ke kiri, ngelihat ke depan, ngelihat kerudungnya teman di depan misalnya. Kemudian apa kata Rasulullah? Hendaklah tidak memandang seperti itu. Kalau tidak, pandangannya akan disambar. Maknanya adalah fokus pandangannya ke bawah, ke sejadah misalnya ya. Jangan kemana-mana pandangannya. Karena pandangan yang kemana-mana akan membuatmu tidak khusyuk dalam sholat. Kelima, cara supaya khusyuk dalam sholat adalah jangan banyak bergerak. Geraknya banyak banget, garuk sana, garuk sini, pegang sana, pegang sini. Terlalu banyak bergerak, terlalu banyak berbuat sia-sia, membuat kita tidak khusyuk dalam salat. Apa kata Rasul dalam hadis surat Bukhari Muslim? Nabi Muhammad SAW bersabda pada seseorang yang meratakan debu di tempat sujud, jika engkau perlu melakukannya, maka satu kali saja. Jadi ada sahabat Rasul yang ketika sholat tuh meratakan debu, meratakan tempatnya itu dibersihkan berkali-kali gitu pada saat melaksanakan sholat. Jadi kata Rasul, kalau perlu lakukan sekali saja. Dalam sholat gatalnya minta ampun, garuk kalau bisa sekali saja. Jangan terlalu banyak bergerak. Terlalu banyak bergerak membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Kemudian supaya kita khusyuk dalam sholat adalah tidak sholat atau menunda sholat ketika makanan telah dihidangkan. Engkau dalam keadaan lapar sekali, makanan udah di depan mata. Nah, sholat dulu atau makan dulu. Ternyata jawabannya adalah engkau silahkan untuk makan dulu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Muslim, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Jadi kalau ingin pipis, ingin buang air besar, buang air dulu baru sholat. Lagi lapar, makanan telah dihidangkan, makan dulu baru sholat. Ya. Apa sih manfaat khusyuk dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian? Pertama adalah ia merupakan ciri dari orang-orang beriman. Dalam surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi manfaat khusyuk adalah pertama, ya ciri dari orang yang beriman. Yang kedua, manfaat khusyuk dalam kehidupan kita adalah ia akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at dan seterusnya. Sesungguhnya laki-laki perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki perempuan yang benar, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi manfaat khusyuk yang kedua adalah ampunan dan pahala yang besar dari Allah akan diberikan bagi orang-orang yang khusyuk. Dan ketiga, manfaat dari khusyuk adalah ia akan berefek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, "Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin." Ternyata
Ketika dia sholat akan berefek dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sholat betul, sholat benar, sholat khusyuk melahirkan sikap kepedulian sosial yang tinggi kepada orang lain. Begitu pula kita sering mendengar dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sholat khusyuk, manfaat sholat khusyuk yang ketiga tadi adalah sholat itu berefek dalam kehidupan kita sehari-hari. Membuat kita takut berbuat buruk dan membuat kita peduli dengan kehidupan sekitar. Jadi orang yang sedekahnya banyak, kesolehannya luar biasa, hablum minallah, hablum minannasnya baik, berarti dia sholatnya betul, sholatnya khusyuk, sholatnya baik. Maka teman-teman sekalian, kita lihat lagi dalam hadis riwayat At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali diangkat dari umatku adalah khusyuk, sehingga engkau tidak lagi melihat seorang pun khusyuk. Dan kemudian seorang sahabat Rasulullah namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, yang pertama kali hilang dari kalian semua adalah khusyuk, dan yang terakhir hilang dari kalian adalah sholat. Kadang-kadang seseorang yang sholat tidak ada kebaikannya. Kadang-kadang ada orang yang sholat tapi tidak ada kebaikannya. Dan hampir-hampir engkau masuk masjid tanpa menjumpai di dalamnya seorang pun yang khusyuk. Jadi khusyuk itu sangat berat, khusyuk itu tidak mudah, tapi dengan beberapa poin yang kita sama-sama dengar hari ini, mudah-mudahan kita minta pertolongan kepada Allah, taufik supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Dengan khusyuk dalam sholat maka akan berefek dalam kehidupan sehari-hari, membuat kita nggak mau melakukan perbuatan keji dan mungkar, dan membuat kita peduli kepada hablum minannas, kepada hubungan kita dengan sesama manusia. Terakhir, sebelum dilanjutkan dengan tausiah dari Ustadzah Litia, itu sebabnya kenapa Rasul tahu khusyuk itu tidak mudah. Itu sebabnya Rasul senantiasa berdoa supaya Allah anugerahi khusyuk ketika Rasulullah beribadah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah senantiasa berdoa, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika bin qalbin la yakhsha. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang khusyuk. Ya, jadi kita lihat teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan khusyuk, sholat kita bukan hanya sekedar gerakan saja. Sholat kita bukan hanya sekedar ibadah hablum minallah saja. Tapi dengan khusyuk, sholat kita terlihat, terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholatnya betul, sholatnya khusyuk, maka tercermin dalam akhlak kita yang baik, dalam perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang takut melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan kita yang peduli dengan sekitar kita. Baik teman-teman sekalian, itu sekian dari Uma. Selanjutnya Ustadzah Litia akan menjelaskan lagi lebih lanjut mengenai perkara khusyuk. Mohon izin untuk seluruh santri-santri Uma dimanapun berada. Uma lagi di rumah sakit untuk mengantar Sulaiman. Ini sengaja parkir dulu ya untuk memberi tausiah kepada teman-teman semua. Tapi mudah-mudahan penyampaian 30 menit ini membuat teman-teman lebih bersemangat dan lebih kuat meminta kepada Allah untuk diberikan khusyuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih dari Uma dan seluruh teman-teman yang bergabung. Izin live dulu, dilanjutkan dengan Ustadzah Litia. Beliau adalah santri Masjid Al-Hufat dan kemudian sudah mengajar di Papua selama 1 tahun dan kemudian mengajar ibu-ibu di kampung dekat pesantren dan sekarang memegang santri mukim untuk yang reguler. Silakan Ustadzah Litia untuk melanjutkan. Sekian dari Uma. Mohon izin live. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.